Assalamualaikum para sahabat Semesta Rasa. Jumpa lagi bersama saya Kang Dani di channel Semesta Rasa, di mana malam hari ini kita akan membahas mengenai rahasia untuk bisa berguru langsung kepada Tuhan. Ya, jadi ini bukan suatu kajian yang sederhana, tapi benar-benar kajian yang cukup tinggi ya, tingkat tinggi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa berguru kepada Tuhan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Namun malam hari ini akan kita bongkar bersama rahasia cara pencapaiannya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Ya. Mungkin timbul pertanyaan dari para sahabat Semesta Rasa, apakah mungkin bisa berguru langsung pada Tuhan, atau ini hanya sekedar materi konten ya. Jadi kalau saya bisa menjawab bahwa memang betul bisa terjadi asal tahu caranya. Kalau para sahabat Semesta Rasa melihat ada jajaran 3 buku yang ada di belakang sini, alhamdulillah itu adalah buku-buku yang saya terbitkan atas wasilah ilmu-ilmu yang dititipkan oleh Allah. Pembelajaran yang saya lakukan itu intisari-intisarinya. Kemudian ada beberapa juga kajian-kajian yang terbit langsung di batin, yang tentunya itu tak lain adalah ilmu dari Allah. Nah, bagaimana bisa mencapai seperti itu? Sebenarnya kalau apa yang saya alami selama ini dan yang saya pelajari itu memang butuh waktu yang cukup lama dan proses yang tidak mudah. Tapi alhamdulillah Allah memberikan suatu jalan-jalan kemudahan bagi para sahabat-sahabat Semesta Rasa yang ingin mencapainya dengan cara yang lebih mudah, lebih menyenangkan. Ya. Kalau orang-orang terdahulu termasuk saya itu ya berguru yang cukup lama ya, bertahun-tahun, belum melakukan tirakatnya, belum berbagai hal yang dilakukan, ritual-ritual ya, tafakur, zikir. Kini memang sudah masanya untuk menemukan cara itu yang jauh lebih mudah lagi. Ya, karena sudah waktunya manusia menerima ilmu ini dengan lebih gampang menerimanya. Inilah yang makanya kita akan bahas cara-cara rahasianya itu. Nah, untuk awal, pondasi paling utama itu adalah bagaimana kita mampu mengenal diri kita. Karena barang siapa yang mengenal dirinya, kenal ia akan Tuhannya. Bagaimana kita mau berguru langsung pada Tuhan sementara jangankan mengenal Tuhan, mengenal diri kita saja kita belum mampu. Ya. Jadi mengenai pengenalan terhadap diri sendiri ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, tapi saya ingin menambahkan satu lagi materi, yaitu materi tentang tahapan kedekatan seorang manusia kepada penciptanya. Tahapan secara umum atau awam ya, itu adalah seorang manusia yang tidak menyadari bahwa ia adalah ciptaan yang maha kuasa. Ya, dan ini membuat ia menjadi seseorang atau sebuah makhluk, suatu makhluk yang tidak bersyukur, yang kufur, dan tentunya bodoh. Ya, karena dia melupakan dan melalaikan untuk mengetahui siapa penciptanya. Inilah tahapan awam, ya, tahapan umumnya. Lalu kemudian apabila ia mulai mengenali yang seharusnya, di mana ini adalah tahapan pertama seorang hamba dengan Tuhannya.
Ya, jadi dia sudah memahami bahwa dia adalah hamba, makhluk ciptaan yang maha kuasa, ciptaan Tuhan. Ya, ini merupakan tahapan pertama, di mana segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, dan segala sesuatu itu kembalinya kepada Allah sebagai makhluknya, sebagai hambanya. Lalu tahapan berikutnya, tahapan kedua adalah bagaimana seorang manusia itu antara raja dengan abdinya atau budaknya, di mana manusia menyadari dia adalah pelayan atau abdi, ya, yang harus melayani, harus menjalankan semua perintah raja-rajanya, semua instruksinya tanpa terkecuali, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Nah, kalau bicara dalil, maka dalilnya adalah di surat Al-Fatihah ayat keempat, Maliki Yaumiddin, ya, di mana Allah adalah raja di hari akhir nanti, raja dari segala raja. Nah, inilah merupakan tahapan yang kedua, para sahabat semesta rasa. Lalu di tahapan berikutnya, ya, jadi kalau kita lihat tahapan-tahapan ini, dia yang tadinya jauh semakin mendekat, ya. Yang tadinya awam, jauh, tidak mengenal penciptanya, lalu mulai mendekat Tuhan dengan hambanya. Semakin mendekat lagi, raja dengan budaknya. Tahapan berikutnya adalah guru dengan muridnya. Nah, jadi kalau kita memahami dalilnya, yaitu Allah yang mengajarkan ilmu dari sisinya, di mana ini merupakan dalil pada saat menjelaskan bagaimana Nabi Khidir mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Nah, inilah titik pertama seorang manusia bisa berguru langsung kepada Tuhan. Ya, saat menemukan dirinya berada di tahapan seorang murid kepada gurunya. Jadi Allah menjadi guru sejatinya. Allah yang membimbing langsung dengan memberikan ilham, memberikan ilmu langsung ke dalam relung batin seorang manusia. Bagaimana bisa ini terjadi? Ialah dengan menjadi manusia yang bertakwa dan melakukan cara-cara yang nanti akan saya sampaikan. Ya. Caranya sangat sederhana, tapi itu akan membuat seseorang menjadi terbuka terhadap hidayah yang Allah berikan. Karena sebenarnya yang namanya hidayah itu kalau banyak orang mengatakan saya menunggu hidayah atau mencari hidayah, sebenarnya itu kurang tepat. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Rahman dan Rahim. Jadi Allah memberi hidayah itu setiap saat, setiap waktu. Tapi kita manusia yang kadang terlalu lalai, ya, tidak membuka diri dan tidak menyadari bahwa hidayah itu datang setiap saat, setiap waktu. Nah, makanya itu penting sekali untuk mengenali diri ini, biar tahu bahwa hidayah Allah itu datang selalu tercurahkan kepada kita. Ya, jadi kita sebagai seorang murid, maka tidak hanya guru yang zahir, tapi yang paling penting justru malah berguru kepada guru yang batin. Guru yang batin, guru sejati, yaitu Allah langsung. Nah, inilah maka manusia itu perlu untuk membuka pikiran dan hatinya agar supaya bisa terjadi ilmu-ilmu itu tercurahkan ke relung hatinya. Kebanyakan pada umumnya manusia memahami bahwa yang namanya ilmu yang langsung datang dari Allah itu hanya diterima oleh para nabi dan para wali, ya, para rasulnya Allah. Sesungguhnya kita itu memang ditunjukkan Allah
belajar dari jejak-jejak para nabi, para rasul, dan para aulianya. Jadi apa yang telah mereka capai itu sebenarnya merupakan suatu acuan agar kita mampu mencapainya juga. Meskipun kadarnya tidak setinggi para nabi, rasul, dan para aulia, ya, karena semua punya bagian dan haknya masing-masing, porsinya masing-masing. Nah, tapi mengenai pengajaran langsung kepada Allah ini, itu sebenarnya terbuka dan menjadi hak setiap manusia. Kalau kita kembali kepada kajian awal mengenai pengenalan diri, kita pahami bahwa manusia itu ruhnya adalah berasal dari tiupan Allah, percikan Allah. Jadi setiap ruh manusia itu punya koneksi langsung, punya akses khusus, jalur khusus langsung kepada Yang Maha Kuasa. Cuma memang seperti halnya bayi yang kemudian dia melihat orang tuanya atau lingkungannya berjalan, maka ia baru mulai berusaha belajar untuk berjalan. Meski kemudian dia jatuh, tapi dia tetap bangun dan berjalan lagi. Terus belajar sampai akhirnya bisa berjalan dan bahkan berlari. Jadi memang harus ada pembimbing atau pemberi contoh dulu, sehingga bisa untuk melakukannya. Yang tadi saya bilang bahwa ada 3 buku yang telah Allah titipkan kemampuan untuk menciptakannya kepada saya adalah kebanyakan dari isi buku ini merupakan kajian-kajian batin yang dititipkan Allah ke dalam relung hati saya. Ya, jadi setelah saya diberikan kajian itu, kemudian saya, karena Allah berikan juga saya kemampuan untuk mengetik cepat, saya langsung mengetik. Biasanya langsung saya ketik di komputer, dan juga saya langsung masukkan atau upload ke posting ke Facebook agar saya jangan lupa, dan juga bisa menjadi hak bagi yang penerimanya atau yang berhak untuk menerimanya dan membacanya. Nah, setelah sekian lama kemudian petunjuk-petunjuk itu atau kajian-kajian itu saya dapatkan setelah sekian lama, bertahun-tahun, kemudian baru dijadikan satu, lalu dilengkapi dengan berbagai dalil dan berbagai tambahan pelengkapnya, kemudian baru dijadikan satu buku. Nah, itulah bagaimana terciptanya buku-buku yang ada di sini, yang telah diciptakan. Nah, itulah memang artinya semua manusia bisa mencapainya asal tahu caranya. Nah, salah satu caranya adalah memahami posisi-posisi diri. Sudah sampai mana sebenarnya diri kita ini? Kalau kita baru memahami bahwa kita sebagai hamba, kemudian Allah sebagai Tuhan, maka yaitu posisi kita yang harus kita terus naikkan, ya, sampai akhirnya masuk ke posisi guru dan murid, ya, guru sejati dan murid, ya, dengan cara menjadi orang yang bertakwa, lalu melakukan yang namanya tafakkur, ya. Kalau kita lihat dari sejarah mencatat bagaimana para nabi dan rasul mendapatkan suatu wahyu adalah pada saat mereka berada di tempat-tempat sepi, ya, atau berkhalwat. Ya, kalau Nabi Musa dia pergi sendiri ke Bukit Tursina. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW, dia berkhalwat ke Gua Hira sampai akhirnya mendapatkan wahyu-wahyu. Nah, demikian juga kita harus banyak berkhalwat, menyempikan diri, ya, tidak perlu harus ke gunung karena memang tidak mudah mencari gunung, tidak perlu harus ke gua, juga tidak mudah mencari gua. Cukup mencari waktu-waktu khusus yang tenang dan rileks. Contohnya misalnya pada saat sepertiga malam, ya, pada saat semua tidur, kita terbangun, lakukan sholat tahajud, ya, kemudian sholat hajat, mungkin sholat sunat lainnya. Setelah itu baru mulai melakukan tafakkur atau kontemplasi.
Lalu kemudian selain tafakur dan kontemplasi, bisa juga dilakukan tambahannya adalah dengan berzikir. Ya. Dan zikir terbaik adalah, zikir yang paling utama adalah zikir thaibah. Afdhal zikri wa alam annahu la ilaha illallah. Zikir kalimat thaibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lalu kemudian berusahalah untuk mencari keheningan diri. Ya. Nah, ini yang paling utama, bagaimana kita menemukan titik keheningan dengan jalan bermeditasi. Ya, kalau di video sebelumnya saya juga sudah membuat suatu cara meditasi, ya, seni meditasi yang sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa, yaitu seni meditasi yang saya kembangkan, yang saya namakan meditasi quantum stillness. Ya, di mana quantum stillness ini memiliki 3 tahapan para sahabat semesta rasa. Tahapan pertama, melepas pikiran-pikiran dari urusan duniawi. Tahapan kedua, melepas hati dari keakuan diri. Dan tahapan selanjutnya, bagaimana masuk lebih dalam ke dalam keheningan diri. Karena apa? Keheningan adalah merupakan bahasa ilahi. Ya. Jadi kalau kita mampu mencapai keheningan, maka kita akan mulai mendengarkan kalam-kalam ilahi. Nah, ini yang perlu dirutinkan. Dan pada saat melakukan rutinitas ini harus dengan keyakinan penuh. Jangan ada keraguan. Karena kadang-kadang kita tidak percaya diri atau ragu, sehingga apa yang kita dapatkan, petunjuk yang kita terima menjadi semakin blur atau semakin tidak jelas. Semakin kita jelas, semakin kita yakin, semakin jelas petunjuk yang datang. Kalau diibaratkan, seni meditasi ini dengan 3 tahapan ini seperti seseorang yang ingin mencari atau menemukan sebuah permata di dasar kolam yang jernih dengan segala macam isinya. Coba kalau dibayangkan, sahabat semesta rasa berdiri di sebuah kolam, ya, kolamnya airnya jernih, isinya bermacam-macam, ya, ada ikan, ada bebatuan, ada lumpurnya, ada rumputnya mungkin di dalam, dan kita berusaha untuk mencari sebuah permata yang indah. Nah, tatkala kita berada di depan kolam tersebut dan memandang ke dalam kolam, ini diibaratkan sebagai tahapan pertama dari meditasi quantum stillness. Melepas keakuan, melepas ikatan duniawi dari pikiran kita. Ya, jadi kalau bicara melepas ikatan duniawi ini kan masih faktor-faktor di luar diri, ya. Jadi diibaratkan kalau kita berada di hadapan kolam yang jernih tadi dengan tujuan untuk mengambil satu permata indah di dalamnya, maka tahapan pertama ini adalah dengan melepaskan ikatan-ikatan duniawi dari urusan pekerjaan, urusan target, urusan keluarga, urusan hutang piutang, dan lain-lain masalah duniawi. Jadi jadi diibaratkan tahapan pertama ini kita berada di depan atau di hadapan sebuah kolam yang airnya jernih dengan segala macam isinya, dan kita berusaha untuk mengambil suatu permata yang indah di dalam dasar kolam. Maka tahapan pertama ini adalah dengan melepaskan segala beban pikiran duniawi berupa masalah keluarga, masalah hutang piutang. Nah, jadi untuk tahapan pertama ini sampai mana? Nah, itulah seni meditasi quantum stillness yang bisa para sahabat semesta rasa pelajari lebih dalam di video sebelumnya. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita mampu belajar
langsung kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah, melalui rutinitas yang tadi disampaikan, kita akan timbul rasa syukur yang sangat mendalam, ya, atas anugerah-anugerah yang Maha Kuasa. Nah, timbulnya rasa syukur yang mendalam ini kemudian menerbitkan rasa cinta kepada Allah, ya, dimana Allah menyampaikan bahwa apabila Allah mencintai suatu hamba, maka hamba itu akan mencintai Allah. Dimana Allah menyampaikan bahwa apabila suatu hamba mencintai Allah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Nah, inilah maka tahapan berikutnya adalah kedekatan seorang manusia kepada penciptanya berupa kedekatan seorang kekasih kepada kekasih sejatinya. Ini merupakan tahapan tertinggi seorang manusia bisa capai di hadapan Sang Maha Pencipta sebagai seorang kekasih dengan kekasih sejatinya. Ya, kalau kita kaji melalui Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah itu mengasihi dan menyayangi kita semua makhluknya, khususnya para manusia. Jadi kalau kita memahami Allah menyayangi dan mencintai kita, maka tentunya kita juga harus mampu untuk mencintai dan mengasihi Allah, dalam artian berbalas atas apa yang Allah berikan kepada kita, cinta dan kasih sayangnya. Ya, cuman kalau kita sebagai kekasih Allah itu jangan sampai mengatakan bahwa kita ini cinta sejati, ya, karena cinta sejati itu hanya Allah semata yang memilikinya. Kita ini manusia penuh lalai dan hilaf. Terkadang cinta kita kepada Allah ternoda dengan urusan-urusan lain, urusan-urusan duniawi, ya, jadi bukan sejati. Yang sejati hanya Allah. Cinta sejati itu hanya Allah, ya. Sebagai gambaran, apabila sahabat semesta rasa dalam keadaan sulit, Allah tidak pernah meninggalkan. Apabila kita dalam keadaan hina, Allah tidak pernah menghinakan atau meninggalkan. Ya, apabila Allah kita dalam keadaan tiada daya upaya, Allah tidak pernah meninggalkan. Yang ada justru malah kita yang menjauhkan diri kita kepada Allah, menjauhkan diri kita dari Allah. Itu yang ada. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita, kecuali pada manusia-manusia yang tidak bertobat, yang penuh dengan penyakit hati dan tidak berusaha untuk bertobat, ya. Tapi tobatnya seorang manusia berdosa itu ditunggu dan dirindukan oleh Allah. Jadi kalau mereka masih tidak mau bertobat, ya Allah masih merindukan taubat mereka. Tapi kalau sampai tetap saja dalam keadaan hati yang membatu, maka azab Allah amatlah pedih. Nah ini, jadi kita harus pahami bahwa kita ini adalah kekasih Allah dan Allah adalah kekasih sejati kita, sehingga tahapan kedekatannya sudah semakin dekat, ya. Nah, ini satu gambaran rahasia yang akan saya sampaikan, yang perlu suatu pemikiran yang terbuka dan hati yang jernih, ya. Dianalogikan sepasang kekasih apabila ia sudah bertemu, ya, contohnya seperti suami istri, maka selanjutnya ada yang namanya memadu kasih, yang memadu kasih. Nah, kalau kita kembalikan kepada hubungan kepada Yang Maha Kuasa, maka memadu kasih ini seperti halnya meleburkan diri, ya, atau fana fillah. Tidak ada yang ada selain hanya Dia.
atau hanya aku, kata Allah. Ya, jadi lebur semua kecuali yang ada hanya Allah. Ini tahapan yang sebenarnya sudah bukan kedekatan lagi ya, karena sudah melebur atau manunggal. Ya, yang ada hanya Allah. Nah, ini tahapan puncak bisa disampaikan, dikatakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita tadi bicara untuk berguru langsung pada Allah, itu masih tahapan guru dan murid sebenarnya. Tahapan yang lebih tinggi, lebih mendalam adalah menjadi sepasang kekasih. Kekasih dengan kekasih sejatinya. Dan selanjutnya tahapan puncaknya adalah paduan kasih sehingga melebur dalam fana fillah. Ya, jadi ini suatu kajian yang mendalam yang perlu dianalisa dan dikaji dengan pikiran terbuka dan hati yang bersih, sehingga apa yang disampaikan dapat terserap di hati, ya, dapat dicerna oleh pikiran sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan tidak hanya sebagai ilmu, melainkan suatu cara untuk mengimplementasikan atau mempraktekannya, ya, sehingga tercapai betul satu pengalaman belajar langsung atau berguru langsung kepada Allah yang Maha Kuasa. Oke, nah dengan mengetahui kedekatan-kedekatan ini atau hubungan-hubungan ini, ya, jadi kalau tadi yang awam lupa pada Sang Maha Pencipta, seorang yang kufur dan sombong, itu yang paling jauh. Ya, kemudian makin mendekat, dia sudah sadar sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhannya. Semakin dekat lagi, raja dengan abdinya. Ya, semakin dekat lagi, guru dengan muridnya. Semakin dekat lagi, ya, maka kekasih dengan kekasih sejatinya. Lalu timbullah yang namanya memadu kasih, yaitu meleburnya menjadi tiada ada selain yang ada hanya aku, kata Allah. Oke. Nah, ini bisa dipahami, ya, dan bagi para sahabat semesta rasa yang mungkin butuh penjelasan, silakan komen di kolom komentar, atau mungkin ada pernyataan atau pertanyaan, silakan. Nanti semoga saya bisa berikan suatu jawaban atau penjelasannya, ya. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah sama-sama kita simak suatu materi kajian tingkat tinggi, bagaimana kita bisa berguru langsung kepada Yang Maha Kuasa dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Sebuah rahasia yang sudah dibongkar, yang semoga bisa dikaji dengan mendalam, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga mampu diimplementasikan atau dipraktekkan. Ya, demikian dari saya untuk malam hari ini, para sahabat semesta rasa. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya yang lebih menarik, kajian-kajian yang lebih tinggi. Ya, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.